Halo, kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Bagi yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sehingga diklik tombol loncengnya, sehingga Pak Ibu tidak ketinggalan dengan berita terbaru dari kami. Hari ini kami akan membahas sedikit tentang pengetahuan kelapa. Bagaimana ilmunya dan pengetahuannya sedikit. Mari kita simak. Kelapa atau Cocos nuovera adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku Arenarenan atau Areaceae. Arti kata kelapa, coconut dalam bahasa Inggris, dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji atau buah yang secara botani adalah pohon berbuah, bukan pohon kacang-kacangan. Istilah ini berasal dari kata Portugis dan Spanyol pada abad ke-16, cocos, yang berarti kepala atau tengkorak setelah dilakukan pada tempurung kelapa yang menyerupai fitur wajah. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuh-tumbuhan serbaguna. Terutama bagi masyarakat pesisir, kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Kelapa berbeda dari buah-buahan lain karena endosperma mereka mengandung sejumlah besar cairan bening yang disebut santan dalam literatur, dan ketika belum matang dapat dipanen untuk diminum, sehingga air kelapa atau juga disebut dengan jus kelapa. Indonesia menempati posisi produsen kelapa terbesar di dunia dengan jumlah produksi adalah 183 ton per tahun pada tahun 2018. Sebagian besar kelapa Indonesia diproduksi di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya ada namanya Sara tumbuh. Tanaman kelapa yang pertama dapat tumbuh optimal pada ketinggian 0 sampai 450 mdpl, pada ketinggian 450 sampai 1000 mdpl. Tanaman kelapa akan berbuah lebih lambat, produksi sedikit, serta kadar minyaknya rendah. Dapat tumbuh di kondisi tanah aluvial, vulkanis, latrit, berpasir, tanah liat maupun tanah berbatu. Tapi tanah yang paling baik untuk perkembangan kelapa adalah pada endapan aluvial. Kelapa dapat tumbuh baik pada pH 5 sampai 8 dan optimalnya pada pH 5,5 sampai 6,5. Pada tanah dengan pH di atas 7,5 dan tidak terdapat keseimbangannya unsur hara, tanaman kelapa sering menunjukkan gejala-gejala defisiensi seperti defisiensi besi dan mangan. Kelapa membutuhkan kandungan air yang sama dengan laju evaporasinya. Rasi atau dalam bahasa lainnya air tanah cukup tersedia. Hama pada tanaman kelapa. Pertama ada namanya kumbang badak. Biasanya menyerang serasa daun karena memiliki kandungan gizi yang lebih banyak. Larva berwarna putih kekuningan. Stadium larva dalam 4 sampai 5 bulan. Kelembaban habitat yang optimal untuk stadium larva atau pupa adalah 85 sampai 95%, sedangkan untuk imago adalah sebesar 80%. Jumlah larva akan meningkat di musim penghujan. Kumbang betina memiliki bulu halus pada perutnya, sedangkan yang jantan tidak memilikinya.
Kedua ada namanya kumbang sagu, berwarna coklat kehitaman, larva berwarna coklat kehitaman dengan jumlah telur mencapai 355 butir. Ketiga ada namanya kumbang janur, larva berwarna putih kekuningan, tidak begitu aktif bergerak dan cenderung menghindari cahaya matahari. Memiliki ukuran panjang tubuh 7,5 sampai 10 mm dengan lebar 1,5 mm, menghasilkan 120 butir sekali kawin. Menyerang daun kelapa yang masih muda pada lipatan daun. Jika daun sudah membuka, tampak menggulung dan kering. Keempat namanya belalang, ukuran tubuh kurang lebih 12 cm, berwarna hijau dan ada yang berwarna coklat. Sekali bertelur bisa sampai 50 butir dan diletakkan satu persatu di dalam tanah sekitar pangkal batang kelapa. Panjang telur kurang lebih 12 mm dengan bentuk menyerupai gabah padi, memakan daun kelapa dari pinggir dan meninggalkan bekas yang tidak rata. Serangan dimulai dari pelapa bawah hingga tersisa daun tulang saja. Selanjutnya ada namanya Artona catosanta. Telur berwarna kuning transparan, berbentuk bulat panjang, berukuran kurang lebih 0,6 mm kali 0, mm, letakkan berkelompok di permukaan daun bagian bawah. Ngengat bertubuh langsing, panjang tubuh 1 cm, tubuh berwarna kuning, sayap berwarna abu atau hijau pada bagian yang berwarna kuning-kuningan. Ada bagian yang berwarna kuning-kuningan. Lebar sayap 16 mm dan mampu terbang sampai 2 km. Selanjutnya ada namanya Aspidiotus destructor. Berkembang biak secara partogenesis, memerlukan kondisi yang lembab, penanaman yang padat dan sangat dekat. Hujan yang terus menerus dapat merangsang pertumbuhannya. Puncak perkembangannya adalah pada musim kering. Dapat menghasilkan telur dari 40 sampai 100 butir dalam sekali kawin. Selanjutnya ada namanya Porasa lepida, Setora nitens. Biasanya menaruh telur di permukaan anak daun secara berkelompok. Pupa-pupa ini sering jatuh ke tanah sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap pupa tersebut. Larva istar pertama dan kedua hanya mampu makan epidermis bagian bawah, tapi bagian atasnya akan mati juga. Kerusakannya sama dengan istar-istar lebih lanjut yang mampu menghabiskan seluruh helai daun. Daun yang dekat dengan tulang daun atau lidi. Kehilangan helai daun dapat mencapai 95% per daun. Lalat api merusak bagian bawah daun mulai dari pinggir ke arah lidinya. Bagian yang diserang pertama adalah anak daun pada bagian ujung pelepah. Akibatnya daun menjadi kuning, pelepah tergantung dan buahnya gugur.
Selanjutnya ada namanya Tirataba rufifena. Larva berwarna coklat kotor, terdapat garis memanjang pada bagian punggung. Pupa terdapat pada kokon yang terbuat dari benang sutra kuning. Kokon yang terdapat di tanah, di antara bunga-bunga yang gugur, atau pada pangkal seludang. Imago bertelur pada seludang yang sudah terbuka, di mana lekukan bunga jantan. Bunga jantan berlubang-lubang, pongkol bunganya penuh kotoran dan berbau busuk. Bunga jantan yang terserang hama ini akan gugur ke tanah atau mengumpul pada pangkal seludang. Jika tingkat serangan pada buah muda lebih dari 20%, maka dilakukan pemotongan seludang yang baru, terbuka saja pada tandan yang muda. Di Bali, pohon kelapa secara keseluruhan dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk kegiatan upacara ritual dan yang lain-lainnya, dan kebutuhan sehari-hari pada kehidupan kami di Bali. Daun kelapa hijau biasanya digunakan untuk membuat sarana upacara perlombaan Hindu yang ruang lingkupnya lebih besar, sedangkan yang muda janur digunakan untuk yang ruang lingkupnya lebih kecil dan khusus. Buah kelapa yang tua biasanya dimanfaatkan untuk membuat daksina untuk ukuran yang lebih kecil, sedangkan yang ukuran yang lebih besar dagingnya dimanfaatkan untuk membuat santan, bahan masakan, minyak goreng, PCO, dan lain-lainnya. Bagian kulit setelah diolah dapat dimanfaatkan untuk membuat keset dari kokopit, bahan bagang dan yang lain-lainnya. Kulit kelapa, batok kelapa dapat dimanfaatkan menjadi arang, sedangkan daun kelapa yang muda, buah kelapa yang muda umumnya dimanfaatkan untuk minuman, bisa diminum langsung, dan dagingnya yang muda dapat langsung dimakan. Itu dari yang masih berupa lendir-lendir atau yang sudah keras, dimana endospermanya sangat tinggi sekali dan dapat sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, sekian informasi dari kami tentang kelapa. Semoga dapat diterima dengan baik. Ternyata yang tidak kita ketahui, kelapa yang muda yang sering kita minum, di mana dagingnya masih tipis, itu memiliki endosperma yang sangat bagus untuk kesehatan dan tubuh manusia. Bagi Bapak Ibu yang menyukai konten kami, silakan di like, silakan di share. Jika menurut Bapak Ibu informasi yang kami berikan adalah sangat bermanfaat, dan silakan di komen, klik tombol komen, silakan ditanyakan tentang apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan. Dan sekali lagi terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Ingat di klik tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari kami. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan di konten-konten yang lain. Terima kasih.